2 hari dianggurinnya. Posisi ketuban udah banyak, ini teh udah banyak. Dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Pasangan suami istri, Andi dan Irmawati asal Kuningan, Jawa Barat ini harus menerima kenyataan pahit. Setelah bayi yang dinanti sejak 7 tahun lahir dengan keadaan tak bernyawa pada bulan Juni yang lalu. Peristiwa bermula saat istri yang mengalami kontraksi dibawa ke RSUD Linggajati setelah mendapatkan rujukan dari seorang bidan desa lantaran cairan ketuban telah pecah. Alih-alih mendapat penanganan di IGD RSUD Linggajati, pasien justru tidak tertangani selama 2 hari dengan alasan dokter kandungan tidak bisa dihubungi. Dokter Dua hari dianggurinnya. Posisi ketuban udah banyak, ini teh udah banyak. dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Keterangan dari bidannya, dokternya tidak bisa dihubungin. Oke, siap-siap. Tapi dari pihak rumah sakit sudah mencoba menghubungi dokter. Udah menghubungi dokter. Setelah 1 bulan berlalu, perjalanan pasangan Andi dan Irmawati dalam mencari keadilan mulai menemukan harapan. Berbagai desakan dari masyarakat agar kasus kelalaian diusut tuntas juga disuarakan pengacara kondang Hotman Paris. Hotman meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon isu tersebut. Menanggapi berbagai desakan, Deddy Mulyadi menyebut akan mendalami dugaan kelalaian tersebut. Deddy Mulyadi menegaskan nantinya jika terbukti lalai, pihaknya akan merekomendasikan pemberhentian terhadap Direktur RSUD Linggajati ke Bupati Kuningan. Sementara itu Bupati Kuningan Dian Rahmati Anwar sebelumnya juga telah menonaktifkan Direktur RSUD Linggajati Edi Syarif. Tadi kenapa dilakukan penonaktifan supaya terjadi netralitas dan tidak terjadi intervensi dari pimpinan barangkali ya, alasannya supaya itu dan supaya tim ini bisa independen tanpa ada tekanan dari pihak internal. Sebelumnya, pasangan Andi dan Irmawati juga membawa kasus ini ke ranah hukum. Keduanya melaporkan dugaan kelalaian RSUD Linggajati ke Polres Kuningan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku mengancam korban dengan senjata api dan senjata tajam di area minimarket Mustika Jaya, Kota Bekasi. Namun ada warga yang melawan mengetahui senjata mainan yang digunakan. 2 pelaku langsung ditangkap dan langsung diamuk warga. Polisi yang datang menyelamatkan pelaku. Peristiwa bermula saat kedua pelaku datang ke minimarket. 1 pelaku sebagai eksekutor mendekati motor sasaran yang diparkir di depan toko. Namun saat hendak membawa kabur sepeda motor curian, ternyata dikunci ganda. Pemilik motor yang mengetahui aksi pencurian kemudian keluar toko dan berteriak, dan kedua pelaku diamuk massa. Kedua pelaku ternyata residivis. Nah, ini juga modusnya menggunakan kunci T, tetapi saat kunci T sudah berhasil dibuka, ini ternyata masih ada kunci cadangan yaitu kunci roda. Jadi di rodanya terkunci sehingga pelaku tidak bisa membawa kabur daripada kendaraan tersebut. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya 1 senjata api replika jenis revolver, pisau, dan 2 sepeda motor. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, 2 orang pria mendatangi warung di Jalan Darussalam, Kota Medan. Kedua pria datang mengendarai sepeda motor, langsung masuk dan mengeluarkan senjata tajam yang disimpan di saku jaketnya. Pria ini mengancam dan mengancungkan senjata tajam kepada penjaga warung serta meminta 2 bungkus rokok. Saat kejadian dini hari, kondisi sedang sepi, korban langsung memberikan rokok yang diminta oleh kedua pelaku. 3:40 lah. Lagi keadaan sepi, Bang? Ya, lagi keadaan.
Yang datangnya laki-laki. Bawa apa dia bang? Bawa kampak. Dan pada yang rokok. Apa aja yang diambil bang? Cuma minta rokok 2 bungkus saja. Habis itu pergi? Ya, habis itu aku kasih langsung pergi. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku karena mengancam keselamatan warga. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Buntut maraknya penodongan, petugas menggelar razia penertiban pengamen di sejumlah titik di Jakarta Timur. Petugas menyusuri lokasi-lokasi yang dikenal marak pengamen seperti lampu merah ataupun area pertokoan. Sejumlah pengamen yang kedapatan sedang mangkal langsung dibawa petugas. Tak hanya pengamen, razia juga dilakukan kepada PMKS ataupun peminta-minta. Seorang ibu dan anak perempuannya menangis saat ditangkap petugas karena kedapatan mengemis. Anak perempuannya pun tak kuasa menahan tangisannya. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan suami istri yang akan mengamen di perempatan Arion Rawamangun. Meski sempat memohon untuk dilepaskan, namun petugas tetap membawa mereka. Petugas pun akan terus berjaga di titik-titik yang dinilai rawan kriminalitas. Ya, tetap kita akan taruh di sana personil untuk memantau, mengantisipasi yang tidak kita inginkan, kriminalitas, kemudian juga mengurai kemacetan. Sebelumnya, marak beredar di media sosial aksi penodongan bermodus pengamen. Pelaku diduga dilengkapi senjata tajam. Warga pun resah dan meminta petugas untuk menindak tegas para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di pendopo Garut. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Pesta rakyat tersebut diketahui bagian dari rangkaian pernikahan putra sulung Gubernur Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, KDM mengaku terpukul adanya korban jiwa, menyampaikan permohonan maaf. Dirinya akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Pertama, saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca kejadian, kegiatan saat ini dihentikan dan panitia acara dievaluasi agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Dari Garut, Jawa Barat, Ils Solihin, iNews melaporkan. Dua kelompok warga yang saling bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini merupakan aksi susulan setelah terjadi teror penyerangan menggunakan anak panah. Dua kelompok saling tuding sebagai penyebar teror hingga berujung tawuran. Iya, sudah kita lewat. Tadi agak ramai sana, dia busuk. Apa dia? Saya lewat sini mutar. Ada memang kejadian sebelumnya nih Pak. Maksudnya keributan. Kita kenal pelaku Pak. Saya kenal. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun bekas tawuran diantaranya panah busur ditemukan berserakan di jalan. Anak panah bahkan menancap di sepeda motor korban yang menjadi korban dari teror pembusuran. Pasca peristiwa itu, polisi terus memperketat penjagaan guna mengantisipasi kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan.